video tentang persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Nah, sebelum video dimulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bapak Siswa Arif Maril, absen 2. Perkenalkan, nama saya Rita Nadila Cinta Dewi, absen 31. Perkenalkan, nama saya Ibu Nyaman Mahendra Sri Rajana, absen 12. Perkenalkan, nama saya Kadek Julia Siti, absen 25. Perkenalkan, nama saya Nyoman Kristian Silvanya Adina Saputra, absen 19. Selamat ulang tahun. Kalau kayak gini nggak bisa lah, rasanya satu orang apa kompak itu. Tahu persatuan apa? Persatuan yang kita tahu. Apa ya? Persatuan merupakan gabungan dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Persatuan bangsa merupakan gabungan dari suku-suku bangsa yang sudah bersatu. Ada manfaat dari persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, memperkuat jati diri perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang ketiga, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial dan budaya. Dan yang keempat, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan. Konsep bangsa. Istilah bangsa dapat diartikan sebagai sekelompok manusia atau orang-orang yang memiliki cita-cita bersama yang mengikat dan menjadi satu kesatuan. Adapun unsur-unsur terbentuknya bangsa. Yang pertama, kesatuan sejarah. Yang kedua, kesatuan nasib. Yang ketiga, kesatuan kebudayaan. Yang keempat, kesatuan wilayah. Dan yang kelima, kesatuan asas kerohanian. Dalam satu kesatuan wilayah atau pembentukan bangsa yang menjamin terwujudnya keserasian, keselarasan, serta keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya ada konsep nasionalisme. Jadi nasionalisme itu adalah suatu paham kebangsaan yang dimana masyarakatnya itu memiliki kesadaran dan semangat cinta tanah air. Selain itu, nasionalisme juga memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, merupakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Terus yang kedua itu mencintai tanah air dan bangsa. Dan selanjutnya patriotisme. Patriotisme itu berasal dari kata patria dan isme. Jadi patria itu diganti menjadi kata patriot, yang artinya itu kepahlawanan. Sedangkan isme itu merupakan akhir dari bagian kata yang merujuk kepada arti kepercayaan atau keyakinan. Nah, selain itu patriotisme itu dapat diwujudkan dengan beberapa sikap. Nah, sikap yang pertama itu cinta tanah air. Oh, jadi itu ya yang namanya persatuan baru tahu aku sih. Ya dong, sesuai sama sesuai negara kita. Bineka Tunggal Ika. Tahu artinya? Wah, Gimana sih kok nggak tahu? Bineka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. oh kayak gitu ya. Berarti kita harus bersatu ya, Indonesia semakin maju. Benar. Oh. Selanjutnya kita akan melakukan sesi games. Terus apa gamesnya? Nah, jadi gamesnya itu kita tuh udah nyediain kayak spinner gitu di HP. Nah, ntar tuh ada warna merah sama warna hijau. Nah, jadi
kita minta satu perwakilan dari kelompok kalian untuk maju ke depan dan akan pada sidang tersebut. Kalau misalkan kalian mendapat warna merah, maka kalian harus mengambil pertanyaan di dalam gelas yang berwarna merah. Sedangkan kalau kalian mendapat warna hijau, berarti kalian mengambil pertanyaan di gelas yang berwarna hijau. Nah, jadi nanti kelompok yang benar jawabannya, maka nanti akan diundi lagi untuk mendapatkan hadiah apa saja. Jadi ada dari nomor 1 sampai nomor 8. Itu kalian akan spin gini. Nah, ini saya contohin ya. Nah. Tuh, kalian dapat warna hijau, berarti kalian ambil pertanyaan yang di kotak. Yang di kotak warna hijau. Nah, merah. Oke, dari Ratna. Oke, Ratna dapat warna merah. Farel sekarang. Oke, Farel dapat warna hijau. Habis dapat warna merah. Bagas warna merah. Bisa langsung jawab, terus bisa langsung diskusi sama kelompoknya. Jadi waktu diskusi itu dikasih waktu 1 menit 30 detik. Jadi saya dari kelompok 1 mendapatkan pertanyaan, sebutkan 3 faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Jadi untuk jawaban dari kami, adapun 3 faktor penghambat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama itu masih adanya perbedaan suku dan ras gitu. Jadi ada orang-orang yang masih paham etnosentrisme seperti itu. Selanjutnya yang kedua masih adanya pelanggaran HAM. Serta yang ketiga masih adanya kayak toleransi yang kurang dalam masyarakat itu. Ya, masih adanya rasisme juga. Ya. Jadi di sini dari kelompok 3 itu mendapatkan soal patriotisme dapat diwujudkan dengan beberapa sikap. Sebutkan. Jadi dari analisis kami yang pertama itu makna dari patriotisme itu ada kata patria yang artinya patriot. Jadi sikap yang pertama itu pastinya sikap yang rela membela tanah air dan sikap mencintai bangsa dan negara kita. Yang kedua ada beberapa sikap lagi yaitu kita itu mau menjunjung kebenaran ataupun kita itu rela untuk salah kalau tahu kita itu benar gitu. Jadi kita itu rela untuk disalahkan walaupun saat kita tahu kita itu benar, rela untuk berkorban demi bangsa kita dan juga pastinya kita harus bersikap menghormati pahlawan yang sudah ada sebelumnya untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Jawab di sini soalnya adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan negara kesatuan sistem sentralisasi. Jadi seperti kita ketahui sentral itu adalah pusat. Jadi inti dari sistem sentralisasi adalah kepemimpinan yang terpusat. Namun di sini pemimpinan terpusat masih memiliki pemimpin-pemimpin daerah di bawahnya yang dimana pemimpin daerah ini mengikuti amanat dan juga aturan dari pemerintah pusat.
Nah, seperti yang kita ketahui, sistem kepemimpinan itu ada kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan yang pertama, tentu saja hukum yang dianut itu pasti akan sama, dan peraturan yang diberikan kepada setiap daerah itu pasti sama, merata, tanpa melihat strata sosial. Lalu kekurangannya itu ada yang kepemimpinan terpusat itu tidak dapat merebak secara merata di Indonesia. Seperti contohnya, pemimpinan sentral di Indonesia itu kan pembangunan, teknologi, dan lain-lain itu di Indonesia terpusat hanya di Jawa, dan itu adalah kekurangannya. Jadi memang hukum yang dipakai itu dianut oleh seluruh masyarakat, tapi efek ataupun pembangunan yang diberikan itu bisa aja nggak merata di seluruh negara Indonesia. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Baik, lanjut. Saya dari perwakilan kelompok 4 mendapat soal nomor 4, yang mana soalnya yaitu jelaskan secara singkat apa saja makna penting dalam persatuan dan kesatuan. Jadi, makna persatuan dan kesatuan jika kita melakukannya yaitu kita dapat menjalin rasa kekeluargaan dan juga kemanusiaan. Nah, seperti contohnya tadi ditunjukkan di video, dalam menerapkan persatuan dan kesatuan, kita yang seperti di video ya, kita tuh menjenguk teman yang sakit, melakukan piket kelas dengan kerjasama, lalu tidak membeda-bedakan teman, yang mana dengan kita melakukan 3 hal itu, kita kan menunjukkan bahwa kita tuh bersatu. Sedangkan coba bayangkan jika kita tidak bersatu, tidak ada persatuan, kita tidak mungkin kayak melakukan piket bersama, terus teman sakit ya udah kita diemin aja, kita nggak jenguk begitu. Sekian yang dapat saya sampaikan, terima kasih. Baik, jadi pertanyaan yang kami dapat yakni sebutkan 3 faktor pendorong terwujudnya persatuan dan kesatuan. Faktor pertama yakni adanya sejarah, kemudian faktor kedua adanya rasa cinta tanah air, dan ketiga terakhir yakni adanya rasa ingin bersatu. Sekian dari jawaban kami. Baik, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 9 mendapat pertanyaan tentang bagaimana caramu menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Caranya pasti sering kita tahu, yaitu membantu untuk menggunakan produk lokal. Jadi kita menunjukkan kalau kita bangga sama hasil dari negara kita sendiri. Terus juga menjaga toleransi dengan tidak mengejek teman yang berbeda ras atau berbeda suku. Terus juga membantu dalam pembangunan bangsa dan negara. Sekian dari kelompok saya, terima kasih. Mendapatkan soal, sebutkan 3 ciri-ciri nasionalisme. Yang pertama adanya persatuan kesatuan bangsa, yang kedua adanya organisasi modern yang sifatnya nasional, yang ketiga perjuangan yang diajukan secara nasional. Oke, jawaban teman-teman yang di depan ini udah benar ya, weh. Hebat. Terus sekarang tuh kita akan undi hadiahnya ya. Nah, jadi mulai dari pertama nih yang berapa ya? Ambil hadiah. Ambil. Ah? 9. Ada 8. Di sebelah. Sekian dari kelompok kami ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih dan dadah.